Shalom. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita kembali berkumpul di dalam ibadah Komsel Keluarga. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk senantiasa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan jiwaku merindukan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolong Dan Allahku, tiada yang seperti. kembali katakan jiwaku merindukan. Jiwaku Merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapan, penolong, ya Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur
pujian ini ya Bapa. Tiada yang seperti Engkau, sebab Engkau adalah penolong kami yang sejati. Engkau adalah pembuat mujizat di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan jiwa kami senantiasa merindukan Engkau. Jiwa kami Tuhan haus akan Engkau, sebab Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Seberapapun kami yang ada pada malam hari ini Tuhan, satu kerinduan kami Tuhan, kami tetap memuji dan memuliakan Engkau. Kami tetap bersyukur Tuhan, sebab Engkau adalah sumber pengharapan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah komsel kami pada malam hari ini, dari awal, pertengahan hingga tamatnya. Biarlah kuasa-Mu, otoritas-Mu yang bekerja pada malam hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita boleh tetap bersyukur dan bersuka cita pada malam hari ini dengan pujian yang kita naikkan dan kita mau katakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama. Malam hari ini saya membuka ruang kesaksian bagi siapa saja yang rindu untuk menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan.
Boleh buka mic-nya. Saya persilakan untuk menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Ada yang mau bersaksi? Ya, puji Tuhan ya. Kita begitu banyak kesaksian yang luar biasa ya. Karena Tuhan Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu malam hari ini seberapapun kita yang ada, satu kerinduan kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupanku, di dalam kehidupanmu. Haleluya, haleluya Yesus. dengan dalam kuasa-Mu lingkupiku, dengan sayap-Mu dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Dengan segenap hati katakan di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, haleluya. Glory, haleluya Yesus, Engkau baik, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Glory, haleluya Yesus, glory. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami aminkan pujian ini ya Bapa. Di saat badai berlangsung Tuhan, bergelora di dalam kehidupan kami, kami percaya Tuhan,
Kami akan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tidak akan goyah Tuhan Yesus. Sebab Engkau menenangkan hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan diberkati lewat firman-Mu. Firman-Mu yang senantiasa menuntun dan menguatkan kehidupan kami ya Bapa. Urapi Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu. Bahkan setiap kami umat-umat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi seorang murid Tuhan yang duduk diam Tuhan, mendengarkan firman-Mu yang menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Pada malam hari ini, malam yang diberkati Tuhan, saya percaya seberapa banyak kita yang ada, semua kita dalam kendali Tuhan. Dan waktunya Tuhan, setelah kita berliburan, kita melakukan bagian kita. Dan saat ini kita mau melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Lihat ibadah komsel keluarga Kristus. Saya percaya bahwa sampai hari ini, detik ini, bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah dan terus bekerja, berkarya dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Sebabnya, biar kita membuka hati buat firman Tuhan. Yuk kita lihat Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal 16 ayat yang ketiga. 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-13. Ya. 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Sudah perhatikan dan sudah simak ayat ini menjadi berkat kekuatan buat kita semua. Baik. Saya harap suara saya bisa terdengar dengan baik. Oke, baik. 1 Korintus 16 ayat 13, berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Jadi kita melihat dalam ayat yang sederhana ini bahwa ada suatu pesan yang kuat sekali daripada Rasul Paulus. Ya, jadi bukan cuma sekedar nasihat, tetapi juga merupakan perintah yang penting buat setiap saya dan saudara sebagai anak Tuhan, orang percaya. Ya, bahwa dengan pesan firman Tuhan, kita diperlengkapi dengan pesan firman Tuhan, kita diberikan pegangan, kita berikan kekuatan Tuhan, supaya apa? Dengan kekuatan Tuhan ini kita melangkah dalam kebenaran Tuhan tentunya. Jadi apa yang menjadi pesan Tuhan lewat ayat-ayat ini? Apa yang menjadi pesan penting dari Tuhan buat kita umat Tuhan, jemaat Tuhan, khususnya jemaat komsel keluarga Kristus yang hadir malam hari ini? Yang pertama, ada kata berjaga-jaga. Ini pesan yang penting. Hari-hari ini kita melihat bahwa betapa pentingnya umat Tuhan itu dalam posisi yang berjaga-jaga. Siapapun kita, ya, kita harus ada dalam posisi berjaga-jaga. Jadi ketika kita dalam posisi berjaga-jaga, maka apapun tantangan, apapun yang ada datang di sekeliling kita, kita dalam keadaan yang siap. Ya, jadi orang Kristen, anak Tuhan, orang percaya, kita ini nggak hidup di zona yang nyaman terus. Ya, ada banyak godaan, ada banyak tantangan, bahkan ada banyak serangan. Yang kadang kita, loh kok ini saya diserang, loh kok saya mengalami ini, ya dalam keluarga aku kok menghadapi tantangan ini dan itu. Ada banyak serangan-serangan iblis yang mau melemahkan kita, yang membuat kita nggak mampu, nggak kuat, ya tidak sanggup dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan datang sebagai kekuatan kita, karena dengan kekuatan inilah kita melangkah bersama dengan Tuhan. Ya, nah sebab itu kita diberikan firman Tuhan supaya apa? Kita tidak lengah dalam iman kita, nggak lengah, ya, selalu waspada, peka terhadap tipu daya, tantangan yang ada sekitar kita, pengaruh-pengaruh dunia, kita peka, ya. Kemudian kita jangan berkompromi dengan dunia, jangan berkompromi dengan pelanggaran-pelanggaran, ya. Jadi jangan sampai hidup kita itu sembrono. Kita udah tahu salah, kita buat, ya. Kita udah tahu melanggar, kita bablas aja, ya. Nah, Tuhan mau hidup kita ini kita perhatikan dengan sedemikian rupa. Oleh sebab itu kita dalam posisi sikap berjaga-jaga, ya. Bagaimana sih sikap kita kalau lagi berjaga, ya?
dalam posisi dalam berjaga, kita dalam keadaan yang siap sedia. Ya, jadi ketika ada tantangan, kok saya sakit, kok saya mengalami kesulitan, kok saya susah, kok saya dalam kekecewaan dan lain sebagainya, jangan sampai itu merupakan pintu masuk buat iblis kembali menguasai hidup kita. Ya, tetapi sebaliknya kita makin menguatkan iman kita. Itu yang Tuhan pengen ingatkan lewat ibadah komsel malam hari ini. Siapapun kita, ayo kita terus berjaga-jaga, tetap peka, sadar setiap saat dalam kehidupan kita. Oh, ini tantangan. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami tantangan, pergumulan, persoalan, ayo kita membesarkan iman kita, menguatkan hati kita. Jadi tema kita malam hari ini, teguh dalam Tuhan. Ya, ada masanya di mana kita kok lemah, kok kita seperti tidak ada kemampuan. Tapi firman Tuhan datang untuk menguatkan kita. Firman Tuhan datang untuk meneguhkan kita supaya kita nggak kebablasan dengan kelemahan kita itu. Ya, jadi jelas bahwa Paulus punya pesan penting, bukan cuma sekedar nasihat, tapi memberikan perintah yang penting supaya saya dan saudara sebagai umat Tuhan berjaga-jaga. Jadi kita waspada secara rohani. Jadi kita udah tahu nih pintu-pintu mana yang membuat iman kita lemah. Ya, pintu dalam kehidupan kita nih, sakit hati, kecewa, ya, patah semangat dan lain sebagainya, bukan pintu-pintu kecil yang iblis bisa masuk untuk menguasai kita. Ya, oleh sebab itu kita harus jangan lengah tadi, kita harus peka dan jangan kompromi dengan duniawi, dengan dosa. Ya, terus hidup kita jaga seperti apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Jangan sembrono, jangan pandang remeh dengan kehidupan kita, jangan pandang remeh dengan cuman tantangan kecil, cuman kebiasaan kecil, karena kalau nggak dijaga itu bisa jadi besar dan merugikan iman kita. Itu yang pertama. Terus berjaga. Lewat apa? Lewat doa kita, lewat ibadah kita, lewat mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Makin dekat kita sama Tuhan, makin kuat kita. Makin kuat kita sama Tuhan, makin mampu kita menghadapi setiap tantangan apapun yang datang dari luar untuk melemahkan kita. Selain yang pertama tadi berjaga, ya, yang kedua ada kata berdiri teguh. Jadi kita berdiri teguh bukan dengan kekayaan kita, bukan dengan kepintaran kita, bukan dengan kemampuan kita, tapi kita berdiri teguh dalam iman kepada Tuhan. Ya, ini menjadi kekuatan orang percaya, berdiri teguh dalam iman. Jadi iman kita harus kuat, tidak goyah oleh keadaan. Ya, tidak mudah goyah oleh keadaan. Dunia bisa berubah, tapi kebenaran Tuhan lewat firman-Nya terus tinggal tetap dalam kehidupan kita. Jadi mungkin kita sedang berdoa, ya, mungkin kita sedang memanjatkan doa kita kepada Tuhan dan belum ada jawaban doa. Nah, iman yang kuat, iman yang teguh, dia akan terus berdoa walaupun doa belum dijawab. Ya, karena yang kita perlukan bukan Tuhan cuma sekedar menjawab doa kita, tapi yang Tuhan nikmati adalah ketika kita bertambah iman, bertambah teguh dalam iman kita, even itu doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Ya, tetap setia walaupun ada tekanan, tantangan, pergumulan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita terus tetap setia, setia berdoa, setia renung firman, setia beribadah, setia melayani Tuhan, melakukan bagian kita. Jadi kita lihat bahwa sangat penting agar kita terus menjaga hidup kita, iman kita tetap berdiri teguh. Ya. Nah, agar berdiri teguh maka perlu kita mengenal firman. Ya. Perlu kita untuk mengenal firman. Ya. Jadi jangan sampai duniawi yang lebih kuat daripada firman yang kita baca, yang kita renung, yang kita hidupi dalam kehidupan kita. Ya, rutinitas duniawi kita lebih kuat daripada pengenalan kita akan firman Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita. Contoh, ketika kita takut, ketakutan ini lebih menguasai kita daripada kekuatan firman yang ada dalam kehidupan saya dan saudara. Alkitab bilang jangan takut, kita masih hidup dalam ketakutan. Alkitab bilang jangan khawatir, kita masih menyerahkan hidup kita dalam kekhawatiran itu. Maka penting ya agar kita tetap berdiri teguh, maka kita makin mengenal firman itu sendiri.
Ya, selain mengenal firman, kita juga jangan ikut-ikutan arus dunia. Ya, oh zaman now biar nggak berdoa nggak apa-apa kok. Ya, zaman now biar nggak ke ibadah nggak apa-apa. Ya, jadi akhirnya dunia yang lebih membuat kita terikut arus daripada dunia itu sendiri, daripada komitmen kita dengan firman Tuhan, ya, dengan Tuhan itu sendiri. Ya, jadi ketika Tuhan taruh di hati kita, oh ya, hidup ini kita harus terus mengandalkan Tuhan, maka kita akan terus mengandalkan Tuhan. Kita akan terus berdoa, walaupun hari-hari ini orang anggap berdoa udah nggak penting, berdoa udah nggak perlu. Ya, nah, Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Jadi kita harus berdiri teguh ya. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita manusia belum sempurna, tapi Tuhan senantiasa menyempurnakan kita, membawa kita kepada kesempurnaan lewat firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan. Jadi kata berjaga-jaga dalam bahasa asli Alkitab bahasa Yunani dipakai kata Gregoreita, ya. Jadi artinya adalah di sini dikatakan teruslah berjaga-jaga, ya. Jadi jangan cuma mentok di satu bagian kita stop, tapi kata Gregoreita ini terus menerus, ya, tetap berjaga, tetap waspada, tidak tertidur, ya, waspada terhadap bahaya yang ada di sekeliling kita, ya. Jadi saudara, ada orang yang kelihatan rohani tapi hidupnya sebenarnya tidak, ya. Ada orang yang kelihatan dia rajin ke gereja tapi sebenarnya dia tidak mengimani firman, ya. Dia hendak menjalankan rutinitasnya. Saya pengen ingatkan jemaat Tuhan, ya, ibadah, pelayanan, menjadi orang Kristen bukan cuma rutinitas, tetapi itulah bagian hidup kita, gaya hidup kita. Memang orang Kristen, orang percaya itu senang beribadah, senang melayani, sedang berdoa, senang baca firman, renung firman. Itulah gaya hidup kita. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, ya. Jadi hari-hari ini kita melihat bahwa orang udah nggak bisa mana kehendak Allah, mana yang tidak, ya. Jadi antara kebenaran dan ketidakbenaran sudah mulai kelihatan beda tipis, beti, ya. Oleh sebab itu, biarlah kita makin mengerti firman. Kita menggali firman buat kita makin mengerti, ya. Teguh artinya tidak, ya, teguh, tema kita teguh tadi, tidak pindah posisi, itu teguh, tetap pancet aja, ya, tetap percaya, ya. Doa belum dijawab, tetap dia yakin, ya. Pergumulannya masih ada, dia tetap percaya kepada Tuhan, itu teguh, ya. Gunung belum berpindah, dia tetap berdoa, dia tetap yakin nih pasti gunung itu akan berpindah. Jadi tetap percaya kepada Tuhan walaupun keadaan kita nggak sesuai dengan harapan kita. Kok nggak seperti ini sih Tuhan? Kok nggak kayak gitu sih Tuhan? Ya, Tuhan cuma minta satu, tetap yakin Tuhan, tetap percaya Tuhan, menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Maka yang ketiga, kita bersikap dewasa dan berani, ya. Ayat itu berkata bersikaplah sebagai laki-laki, ya. Jadi sebenarnya Paulus pada poin ini nggak sedang bicara tentang gender, laki dan perempuan, nggak. Tapi Paulus lebih menekankan kepada tingkat kedewasaan rohani personal, pribadi seseorang, ya. Jadi bagaimana dia berani dengan imannya, dia bertindak dengan imannya, ya. Jadi itu yang Tuhan lihat dari kehidupan anak Tuhan orang percaya. Makin lama jadi anak Tuhan, makin lama ikut Tuhan, semestinya iman kita makin teguh, ya. Kita makin kuat di dalam Tuhan,
1 Korintus 14 ayat yang ke-20. 1 Korintus 14 ayat yang ke-20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pikiranmu. Janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Ya, Anda sering jumpa kan, lihat anak-anak kan, ya, mereka dengan cara berpikiran mereka yang polos, ya, mereka kalau marah nggak terus marah, habis marah mereka bisa ketawa, ya, habis nangis mereka bisa ketawa. Itu anak-anak, ya. Jadi jangan sampai kita yang dewasa ini seperti anak-anak. Makanya Alkitab menasihatkan kita di Korintus 14:20 ini. Janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, ya. Jadi dalam tindakan kita jangan kekanak-kanakan, ya. Kita udah dewasa tapi tindakan kita seperti anak-anak kecil. Jadi Tuhan memanggil kita untuk tidak kekanak-kanakan, ya. Sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit nggak mau melayani, sedikit-sedikit nggak mau beribadah dan sebagainya, ya. Jadi sejauh mana iman kita bertumbuh? Tuhan mau kita makin bertambah dewasa, ya. Tuhan memanggil kita untuk tidak seperti anak-anak secara rohani, ya. Berani mengambil keputusan yang benar, bertanggung jawab dengan iman kita. Makanya saya harus remind jemaat Tuhan, ayo, tanggung jawab itu bukan kata orang lain. Kalau Tuhan kasih tanggung jawab, kita pikul beban tanggung jawab itu apa yang Tuhan berikan kepada kita. Berani berkata benar, ya, walaupun tantangannya tidak sedikit. Itulah manusia yang dewasa, orang percaya yang dewasa, yang tidak kekanak-kanakan, ya. Sikap dewasa, berani ambil keputusan, ambil sikap dan lain sebagainya, ya. Iblis kalau bisa, iblis tarik kita terus. Iblis tarik kita supaya kita melakukan seperti apa yang iblis mau, ya. Jadi Tuhan mau supaya kita nggak kekanak-kanakan secara rohani, tidak mudah goyah oleh emosi, ya. Begitu kita emosi, omongan kita emosi, ya, dan kita sendiri terkungkung dengan emosi kita, ya. Wah, saya sudah emosi, wah, saya sudah salah, saya sudah begini dan begitu. Ayo kita berani berdiri untuk kebenaran, ya, yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan saya dan saudara, ya. Bersikap yang benar, ya. Dengan sikap yang benar, maka itu mendatangkan perkenanan Tuhan, ya. Maka Tuhan berkenan atas kehidupan saya dan saudara. Yang keempat, yang terakhir, tetap kuat, ya. Jadi dari ayat itu berkata, berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Iblis punya target supaya kita nggak jadi kuat, jadi lemah, ya. Siapapun kita, suami kah, istri kah, ya, siapapun saya dan saudara, target iblis supaya kita menjadi pribadi yang lemah. Tapi firman Tuhan datang menguatkan kita, merimain kita supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi kalau kita ingat Tuhan dan firman-Nya, kita belajar daripada firman Tuhan, maka kekuatan sejati bukan dari diri kita sendiri, ya, tapi kekuatan sejati itu datang dari Tuhan, dan itulah yang dilimpahkan kepada saya dan saudara, ya. Even itu kita dalam kelemahan, Tuhan memberikan kita kekuatan, ya. Jadi kita dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan yang nyata untuk memberikan kekuatan kita di tengah-tengah kelemahan kita, ya. Jadi ada kekuatan dalam Tuhan oleh karena apa? Yang pertama, karena kita mengandalkan Tuhan, bukan diri sendiri. Jadi ada kekuatan dalam Tuhan. Selain mengandalkan Tuhan, ada kita mengambil sikap tidak mudah menyerah, ya. Kenapa kita nggak menyerah? Karena kita tahu Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bela, Tuhan di pihak kita, Tuhan berserta dengan kita. Asal kita juga setia sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Kalau kita jauh sama Tuhan, susah, ya, kan jauh dari Tuhan. Bagaimana kita mau klaim, bagaimana kita mau berkata Tuhan tolong saya? Kita menjauhkan diri dari Tuhan. Sedangkan Alkitab sudah bilang, Mazmur 62 itu ayat 2, hanya dekat Allah saja tenang. Terus mendekatkan diri kita sama Tuhan, ya, karena situlah kekuatan, situlah ketenangan yang Tuhan berikan kepada kita.
Efesus 6 ayat yang ke-10 katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi sekali lagi kekuatan kita nggak seberapa, Wahyu katakan. Kita bersyukur punya kekuatan Tuhan, dan kekuatan Tuhan inilah yang menopang hidup saya dan saudara. Sehingga kita tetap kuat, kita bangkit dengan kemenangan Tuhan. Ya, jadi 4 hal ini yang kita pelajari, ya, yang merupakan pesan penting daripada Tuhan lewat firman-Nya. Tetap berjaga-jaga, berdiri teguh, ya. Kemudian apa tadi? Ya, bersikap dewasa dan berani, ya. Kemudian tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi ini bukan gaya hidup orang percaya, kita sebagai umat Tuhan. Jadi ketika kita mengerti, ya, kemudian kita mengaplikasikan dengan benar dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat, tangguh, teguh, kokoh di dalam Tuhan. Karena Tuhan memanggil kita untuk hidup teguh, bukan goyah. Ya, sedikit-sedikit goyah. Ya. Lakukan sesuatu goyah. Yuk, kita harus punya komitmen, dan kita pun harus konsisten dengan firman Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Saya tidak tahu apa yang sedang kita gumulkan hari-hari ini, tapi firman Tuhan datang merimain kita, jadilah pribadi yang teguh dalam Tuhan, iman teguh, rohani kuat, ya, pribadi yang kokoh, ya, karena ada kekuatan firman yang menopang kehidupan saya dan saudara. Seperti yang sering saya ungkapkan lewat Ibrani 1 ayat 3, bahwa firman Tuhan itulah yang menopang saya dan saudara, sehingga kita tetap teguh di dalam Tuhan. Tuhan kita menolong dan memberkati kita semuanya. Kita bersyukur sama Tuhan, bersyukur buat kebaikan dan kekuatan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan saya dan saudara, sehingga sampai titik ini, sampai detik ini, kita terus teguh dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama buat kebenaran firman Tuhan yang kita terima. Ibu Winda boleh berdoa buat firman Tuhan yang kita sudah terima malam hari ini. Mari kita bersatukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu, karena pada malam hari ini kami sama-sama berkumpul untuk ibadah komsel. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, kami sudah mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Khususnya akhir-akhir ini Tuhan, biar iman kami semakin dikuatkan, iman kami semakin diteguhkan ya Tuhan. Dan biar kami tetap setia Tuhan, mengiring kepadamu, apapun yang terjadi, apapun musim yang terjadi di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, biar Tuhan yang selalu ada, Tuhan yang selalu menolong kami, dan kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala kami, biar mereka Tuhan, Tuhan pakai lebih heran lagi, Tuhan pakai pelayanannya lebih dalam lagi ya Tuhan, dan juga Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesehatan. Juga kami berdoa untuk kami yang hadir pada malam hari ini, jika kami ada yang sakit, biar Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar jika kami ada masalah Tuhan, kami percaya Engkau yang akan menopang kami. Engkau yang akan menjawab setiap masalah yang kami hadapi ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Haleluya. Bapak kami bersyukur buat segala berkat kasih anugerah Tuhan, Engkau ajaib dan dahsyat. Terima kasih buat pertemuan malam hari ini, lewat ibadah Komsel Keluarga Kristus. Seberapa banyak yang hadir, kami percaya kami terus diperlengkapi Tuhan dengan kekuatan Tuhan. Kami berjalan melangkah, makin maju ke depan bukan mundur, makin naik bukan turun, karena kami percaya ada kekuatan Tuhan yang ajaib yang ada dalam kehidupan kami. Berdoa berkati umat Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah hadir, sudah melayani Tuhan, beri waktu yang terbaik apapun menjadi pergumulan hidup umat Tuhan. Firman Tuhan merimain kami supaya kami makin teguh dalam Tuhan. Tantangan pasti ada, kesulitan pasti ada, persoalan pergumulan pasti ada, tapi Tuhan juga ada untuk mendampingi, menguatkan kami. Terima kasih buat kekuatan firman malam hari ini. Kami makin kuat dan teguh dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kami berdoa khusus buat Ibu Ana yang sakit Tuhan. Kami berdoa biarlah apapun sakit yang dialami, Tuhan jamah, lawati dan sembuhkan
dengan iman percaya dalam nama Yesus, oleh bilur-bilurmu engkau menyembuhkan Ibu Ana, sehingga Bu Ana boleh sehat kembali, dan pertolongan Tuhan boleh beribadah, berkumpul bersama-sama dengan kami dalam sukacita keluarga Allah. Terima kasih banyak Bapak sudah menjadi doa dan pengharapan kami. Sebentar kami akan berpisah, tinggalkan media online ini. Tuhan berkati kami semua, pertemukan kami dalam ibadah-ibadah berikut dalam berkat kasih anugerah Tuhan. Khususnya pada hari Jumat ada ibadah Jumat Agung. Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama menikmati kehadiran dan berkat Tuhan lewat ibadah kami. Juga pada hari Minggu ada ibadah Paskah. Tuhan berkati semuanya. Kami serahkan dalam tangan-Mu, sehingga kami percaya tidak ada yang kebetulan dalam ibadah-ibadah dan pelayanan yang Tuhan berikan buat kami untuk kami jalankan. Kami ucap syukur, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita angkat tangan kita, hati kita, mau segala berkat Allah curahkan. Saudara-saudara kekasih, pada malam hari ini kita menerima segala berkat anugerah, damai sejahtera pada Allah Bapa, kasih sayang bertuhan Yesus Kristus, pengentaran, penghiburan pada Allah Roh Kudus, tinggal menyertai kita mulai saat malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Dalam berkat nama Yesus Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Semua diberkati Tuhan, katakan amin. Terima kasih Pak Gem, Bu Gem. Makasih semuanya. Tuhan Terima berkati. kasih. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Sampai berjumpa. Amin. Tuhan berkati. Shalom.